มันเทคเลยเอ็ดบายบริทอนน่ะสูงเงา Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar, menurut National Institute of Health USA, kesulitan belajar adalah hambatan atau gangguan belajar pada anak dan remaja yang ditandai oleh adanya kesenjangan yang signifikan antara taraf inteligensia dan kemampuan akademik yang seharusnya dapat dicapai lebih lanjut. Dijelaskan bahwa kesulitan belajar kemungkinan disebabkan oleh gangguan di dalam sistem saraf pusat otak yang dapat menimbulkan gangguan perkembangan, seperti gangguan perkembangan berbicara, membaca, menulis, dan pemahaman dalam berhitung. Kesulitan belajar juga disebut dengan learning disability atau learning difficulty, merupakan suatu di mana keadaan yang membuat individu merasakan kesulitan dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Banyak hal yang membuat seorang individu mengalami kesulitan dalam belajar. Kesulitan belajar tidak hanya berhubungan dengan tingkat intelijensi dari individu saja, melainkan hanya individu tersebut yang mengalami kesulitan dalam menguasai keterampilan belajar dan menyelesaikan tugas-tugas yang sudah diberikan oleh guru. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kesulitan belajar. Fenomena kesulitan belajar dapat dilihat dari menurunnya penampilan akademik atau prestasi belajar siswa. Selain itu, kesulitan belajar dapat dilihat dari adanya atau munculnya perilaku yang tidak biasa. Siswa seperti suka berteriak di dalam kelas, mengganggu teman, dan berkelahi, atau sering tidak masuk. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar itu terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal siswa meliputi gangguan atau kurangnya kemampuan psikofisik siswa, yaitu seperti yang bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau inteligensi siswa. Yang bersifat efektif antara lain labilnya emosi dan sikap. Yang bersifat psikomotor antara lain seperti ketergantungannya alat-alat indera penglihat dan pendengaran. Selanjutnya faktor eksternal, hal-hal atau keadaan yang datang dari luar diri siswa. Faktor eksternal siswa meliputi segala situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor lingkungan ini dapat meliputi 1. Lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan hubungan antara ayah dengan ibu. 2. Faktor lingkungan, perkampungan atau masyarakat, misalnya wilayah perkampungan kumuh atau teman sepermainan yang nakal. Selanjutnya, lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru dan alat belajar yang berkualitas itu rendah, atau kurangnya alat dalam proses belajar mengajar siswa, sehingga dapat menyebabkan kesulitan belajar. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua yang akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara atau usaha mengatasi kesulitan belajar. Nah, ada beberapa cara untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama itu melakukan observasi kelas untuk melihat perilaku yang menyimpang siswa ketika mengikuti pelajaran. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, melakukan observasi, proses mengamati atau mencatat secara sistematis perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau harapan selama pembelajaran berlangsung. Nah, observasi ini bertujuan untuk memahami jenis-jenis perilaku menyimpang, frekuensi serta faktor pemicunya. Dengan hal itu, guru atau pengamat dapat mengidentifikasi kebutuhan siswa dan merancang strategi penanganan atau intervensi yang tepat untuk menciptakan lingkungan yang baik dan kondusif. Nah, cara yang kedua itu memeriksa penglihatan atau pendengaran siswa khususnya yang diduga mengalami kesulitan belajar. Maksudnya memeriksa penglihatan dan pendengaran siswa yang diduga mengalami kesulitan belajar itu merupakan langkah penting untuk mengidentifikasi apa hambatan belajar yang dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam menerima informasi di dalam kelas, sehingga dapat terlihat seperti kesulitan belajar. Pemeriksaan ini membantu memastikan bahwa kesulitan belajar itu tidak disebabkan oleh gangguan fisik dan memberikan dasar untuk intervensi yang tepat jika diperlukan, seperti rujukan ke spesialis atau pengguna alat bantu. Nah, cara yang ketiga itu mewawancarai orang tua wali siswa untuk mengetahui hal ihwal keluarga yang mungkin menimbulkan kesulitan belajar. Nah, maksudnya bagaimana? Maksudnya itu mewawancarai orang tua wali siswa ini yang bertujuan untuk menggali informasi tentang kondisi keluarga yang mungkin mempengaruhi proses belajar anak, seperti keadaan ekonomi, pola asuh, masalah kesehatan, atau situasi emosional di rumah. Nah, yang mana informasi itu dapat membantu seorang pendidik atau guru atau konselor memahami faktor-faktor eksternal yang mungkin menjadi penyebab kesulitan belajar siswa, sehingga dapat merancang dukungan atau intervensi yang sesuai untuk membantu siswa dalam belajar efektif. Nah, cara yang ketiga itu memberikan tes diagnostik bidang kecakapan tertentu untuk mengetahui hakikat kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Maksudnya memberikan tes diagnostik pada bidang kecakapan tertentu ini bertujuan untuk mengidentifikasi cara spesifik area kesulitan belajar siswa, seperti dalam membaca, menulis, atau mengerjakan soal matematika. Yang mana tes ini dirancang untuk mengukur kemampuan dasar serta keterampilan spesifik yang dibutuhkan dalam suatu mata pelajaran, sehingga dapat memberikan gambaran jelas tentang jenis dan tingkat kesulitan yang dialami siswa melewati hasil tes, yang dapat membantu guru dalam merancang intervensi atau strategi pembelajaran yang sesuai untuk membantu siswa dalam mengatasi. Lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu tentang peran guru dalam proses belajar. Yang mana menurut Thomas Curtis dan Wilma ini, dalam proses pembelajaran di sekolah atau di kelas, peran guru merupakan khusus dan terbatas dalam konteks interaksi belajar mengajar, yang mana guru itu berperan sebagai pengorganisasi lingkung belajar. Artinya, guru itu bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dan terstruktur agar siswa dapat belajar dengan efektif, yang mana hal ini mencakup penataan fisik ruang kelas, pemilihan metode pengajaran, serta penggunaan media yang tepat untuk mendukung tujuan pembelajaran. Nah, selain itu, guru ini juga berperan sebagai fasilitator belajar, yang berarti memandu, mendukung, dan memberikan sumber daya serta bimbingan kepada siswa selama proses
pelajaran berlangsung. Nah, sebagai fasilitator ini, guru dapat mendorong kemandirian dan keterlibatan aktif siswa untuk membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mengatasi hambatan dalam pembelajaran. Peran ini yang memungkinkan siswa untuk menjadi lebih kreatif dan tanggung jawab dalam proses belajar mereka. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. See you next time. Bye bye.